Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Firaldwi Silvana BP dari Prodi Pendidikan Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari kelas PIB angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi LKPD yang telah saya buat, lembar kerja peserta didik untuk anak kelas 7 sampai 9 SMP maupun MTS sederajat. Dalam LKPD ini saya mengambil judul dalam bidang biologi dengan judul spesialisasi sel. Yang pertama yaitu visi dan misi saya. Di dalam LKPD ini saya menerapkan visi misi yang akan saya buat terhadap anak-anak yang setelah mengerjakan LKPD ini. Visi saya yaitu terwujud dan terciptanya siswa-siswi SMP yang kreatif, inovatif, berakhlak mulia, dan juga berkepribadian yang baik, menuju generasi Indonesia yang hebat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Lalu, untuk misi saya yang ada di sebelah sana, yang pertama, meningkatkan siswa-siswi SMP secara inovatif, efektif, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem pengajaran dan pembelajaran dengan cara yang lebih intens dan akurat. Selanjutnya, setelah visi misi yang telah saya sebutkan tadi, di sini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pembelajaran. Dalam LKPD ini, saya telah memberikan KD atau kompetensi dasar yang harus dimiliki para siswa atau siswi SMP maupun MTS menengah sederajat setelah mengerjakan LKPD yang saya buat ini. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil yang tersusun di dalam tubuh makhluk hidup dan mengidentifikasi bagian-bagiannya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, dan yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian sel. Untuk petunjuk pembelajarannya ada 4. Yang pertama, bacalah doa sebelum memulai LKPD ini. Yang kedua, bacalah setiap pertanyaan dengan saksama. Dan yang ketiga, diskusikan bersama teman sebangkumu dan tulis jawaban kalian pada lembar jawaban yang telah disediakan. Dan yang keempat, jika terdapat hal yang belum kalian mengerti dalam LKPD ini, silahkan bertanya kepada guru maupun pembimbing kalian. Setelah visi misi dan capaian pembelajaran, tujuan, dan juga petunjuk, kita akan memasuki kegiatan yang pertama. Dalam LKPD ini, saya menaruh kegiatan yang pertama mengenai pengertian sel dan pengenalan sel. Dalam kegiatan pertama ini, saya telah mencakup beberapa materi mengenai sel. Yang pertama yaitu konsep sel. Sel adalah unit dasar kehidupan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Dan setiap organisme terdiri dari sel-sel yang berbeda-beda dan memiliki fungsi secara spesifik. Yang kedua, struktur sel. Sel terdiri dari beberapa bagian termasuk membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Membran sel melindungi sel dari lingkungan eksternal, inti sel mengandung materi genetik, dan sitoplasma berisi organel-organel sel. Dan yang ketiga yaitu fungsi sel. Sel memiliki fungsi tertentu yang penting untuk kelangsungan hidup organisme. Beberapa sel berperan dalam pertahanan tubuh, sementara yang lainnya bertanggung jawab untuk menghasilkan energi atau mengangkut zat-zat penting yang ada di dalam tubuh kita. Setelah melalui kegiatan yang pertama, selanjutnya kita diberi pertanyaan yang ada di dalam kotak ini untuk kita jawab yang ada di dalam kotak sebelahnya. Pertanyaan yang di sini wajib kita jawab untuk mengasah kemampuan kita mengenai pengertian sel, pengenalan sel, konsep sel, fungsi, dan lain-lain.
wajib dijawab secara individu ya teman-teman, karena akan mengasah kemampuan kalian seberapa jauh kalian mengetahui sel setelah membaca atau melewati kegiatan yang pertama tadi. Setelah melewati kegiatan yang pertama tadi, kita akan melanjutkan ke kegiatan yang kedua. Di dalam LKPD saya, kegiatan kedua berisikan tentang jenis, struktur, dan fungsi sel. Dalam kotak yang sebelah kanan ini berisikan jenis-jenis sel, lalu di sebelahnya berisikan fungsi selnya. Materi yang ada di dalam kegiatan dua ini, yang pertama mengenai sel otot, berfungsi sebagai menghasilkan gerakan tubuh. Sel saraf berfungsi sebagai mengirim dan menerima sinyal listrik. Sel darah merah berfungsi sebagai mentransportasi oksigen. Sel darah putih berfungsi sebagai melawan infeksi. Sel epitel berfungsi sebagai melapisi permukaan tubuh. Dan sel kelenjar berfungsi sebagai menghasilkan dan mengeluarkan zat-zat. Dari kegiatan dua ini, kalian akan memahami beberapa jenis sel dan fungsi selnya. Lalu, seperti kegiatan yang pertama, setelah kegiatan kedua dan setelah materi yang ada di dalam kegiatan kedua tadi, kalian akan diberikan beberapa contoh soal seperti ini. Contoh soal ini harus kalian jawab dan bersifat wajib seperti contoh soal yang ada di kegiatan pertama tadi. Di sini sudah ada beberapa struktur sel dan harus kalian jawab di dalam kotak atau baris yang sebelah sini. Jadi di sini adalah soalnya. Lalu di samping kanan ini kalian harus menjawabnya secara urut. Tidak boleh acak ya teman-teman. Harus urut sesuai struktur sel yang ada di sini. Agar apa? Diberikan contoh soal seperti ini agar kalian mengetahui jenis sel, struktur sel, dan fungsi selnya. Lalu kita akan berlanjut ke kegiatan yang ketiga di dalam LKPD ini. Dalam kegiatan ketiga dalam LKPD ini berisikan mengenai identifikasi bagian-bagian sel. Dalam kegiatan ketiga ini, saya menaruh contoh bagian sel yang ada di dalam gambar ini. Di dalam gambar ini terdapat beberapa struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam sel, dan saya kasih garis lalu ada abjadnya. Ini berhubungan dengan slide selanjutnya. Kalian harus memahami benar-benar slide ini, karena slide ini atau gambar ini akan berhubungan dengan pertanyaan setelah kegiatan 3 ini nanti. Nah teman-teman, seperti yang telah saya katakan tadi, kegiatan ketiga berhubungan dengan pertanyaan yang ada di dalam kegiatan yang ketiga. Pertanyaan ini yaitu tuliskan struktur sel yang ada pada gambar yang di atas atau slide sebelum ini, atau slide yang ada di dalam kegiatan ketiga. Dalam kegiatan ketiga tadi kan, aku menaruh foto contoh bagian-bagian sel, dan di dalam foto itu udah aku beri garis dan beri abjad. Lalu dalam contoh soal dari kegiatan 3 ini, kalian diwajibkan menaruh atau memberikan jawaban yang tepat terhadap gambar yang ada dalam kegiatan 3 yang slide sebelumnya. Di sini sudah saya taruh beberapa bagian yang ada di dalam sel, lalu kalian tinggal mengisinya di dalam kotak yang telah aku sediain ini. Jadi contohnya yang A yaitu badan Golgi. Tinggal kalian cari jawabannya yang ada di sini, lalu pindah ke dalam kotak yang ini. Untuk apa? Agar kalian mengetahui bagian-bagian sel.
dan mengasah otak kalian untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam foto tersebut, bagian apa saja sih yang ada di dalam foto tersebut, dan sel apa saja yang ada di dalam foto tersebut. Nah, setelah kalian mengerjakan dan mengetahui beberapa materi yang ada di dalam LKPD yang telah aku buat, langkah terakhir yaitu kalian harus mengisi kesimpulan yang aku berikan kotak di sini. Ini harus kalian isi kesimpulannya dan jawaban kesimpulan kalian ditaruh di sini. Agar apa? Agar kalian mengetahui apa saja yang telah aku sampaikan dalam LKPD ini mengenai struktur sel, fungsi sel, bagian-bagian sel, jenis-jenis sel, konsep sel, dan lain sebagainya. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.